Hai, ketemu lagi ya. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari akun Junius Simbolon. Ini pertanyaannya di bidang hukum, sesuai dengan salah satu latar belakang pendidikan saya, yakni di bidang hukum. Bagaimana urutan proses hukum kasus perdata untuk tergugat? Jadi ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama penerimaan surat gugatan. Tergugat menerima surat gugatan dari pengadilan negeri melalui pengantar surat. Kemudian surat gugatan berisi tuntutan penggugat dan dasar hukumnya. Tergugat memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan jawaban atas gugatan. Yang kedua, penyampaian jawaban. Tergugat dapat mengajukan jawaban atas gugatan dalam bentuk eksepsi, yakni menyangkal kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa perkara, atau bantahan menyangkal seluruh atau sebagian isi gugatan. Kemudian dapat terjadi juga permohonan putusan provisional, meminta putusan sementara dari pengadilan. Kemudian gugatan rekonvensi, mengajukan gugatan balik terhadap penggugat. Tergugat wajib menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pengadilan negeri dan kepada penggugat. Yang ketiga, persidangan. Pengadilan negeri akan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan. Dalam persidangan, tergugat dapat menjelaskan jawabannya atas gugatan tersebut, mengajukan bukti-bukti yang mendukung posisinya, mengajukan pertanyaan kepada penggugat dan saksi-saksi. Penggugat juga dapat mengajukan bukti-bukti dan pertanyaan kepada tergugat. Yang keempat, putusan. Setelah persidangan selesai, pengadilan negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan dapat berupa menangkan penggugat, yakni tergugat diharuskan memenuhi tuntutan penggugat. Kemudian bisa saja juga putusannya menangkan tergugat, sehingga artinya tuntutan penggugat ditolak. Putusan sela, putusan sementara yang mengatur hal-hal tertentu dalam perkara. Kemudian tergugat dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri. Yang kelima, proses banding. Jika tergugat mengajukan banding, maka perkara akan diadili kembali oleh pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi dapat menetapkan putusan pengadilan negeri, membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengeluarkan putusan baru. Tergugat dapat mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tinggi. Keenam, proses kasasi. Jika tergugat mengajukan kasasi, maka perkara akan diadili kembali oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat menetapkan putusan pengadilan tinggi, membatalkan putusan pengadilan tinggi, dan mengeluarkan putusan baru. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Yang ketujuh, eksekusi putusan. Jika putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung memenangkan penggugat, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan. Eksekusi putusan dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri. Tergugat diharuskan memenuhi putusan pengadilan. Sebagai catatan, proses hukum perdata dapat berlangsung lama dan rumit. Tergugat sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara untuk mendapatkan bantuan hukum. Tergugat memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan bukti-bukti di persidangan. Tergugat dapat mengajukan banding atau kasasi atas putusan pengadilan. Jadi tidak akan ada sidang jika Anda tidak menerima surat gugatan dari pengadilan negeri. Proses hukum perdata untuk tergugat merupakan serangkaian proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang aturan hukum. Tergugat memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan bukti-bukti di persidangan. Jika tergugat merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, ia dapat mengajukan banding atau kasasi. Akun Junius Simbolon ini juga menanyakan apa itu minutasi. Minutasi adalah catatan resmi dari suatu pertemuan atau rapat. Catatan ini berisi tentang hal-hal penting yang dibahas, keputusan yang diambil, dan tindakan yang perlu dilakukan. Minutasi biasanya dibuat oleh seorang sekretaris atau notulis rapat. Berikut adalah beberapa hal yang biasanya dicantumkan dalam minutasi. Tanggal dan waktu rapat, kemudian tempat rapatnya adalah itu lokasinya, kemudian peserta rapat,
agenda rapat, pembahasan, kemudian keputusan, tindakan. Tindakan ini adalah apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan tenggat waktu penyelesaiannya. Minutasi sangat penting karena berfungsi sebagai dokumentasi resmi, sebagai pembantu pengambilan keputusan, sebagai pemantauan pelaksanaan tindakan. Semoga penjelasan dari saya ini dapat membantu atas pertanyaan tersebut. Sampai ketemu lagi.